Halo Sobat Kanal, perkenalkan saya Dr. Surya dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal FKKMK UGM. Kali ini akan menyampaikan materi tentang tanatologi. Tanatologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata thanatos dan logos. Thanatos artinya yang berhubungan dengan kematian, logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, tanatologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kematian. Atau secara lengkap sering diartikan cabang dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi setelah kematian dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Oleh karena itu, di dalam tanatologi ada beberapa istilah mati, yaitu ada mati somatis atau klinis, mati suri, mati seluler, mati otak, dan mati batang otak. Mati somatis atau klinis ini artinya berhentinya ketiga sistem penunjang kehidupan, yaitu sistem respirasi atau pernapasan, sistem kardiovaskuler, dan sistem saraf pusat secara permanen atau irreversible. Hal ini sesuai dengan definisi dari WHO. Mati suri atau apparent death berhentinya ketiga sistem penunjang kehidupan yang tidak permanen atau reversible. Ini biasanya sering dalam kasus-kasus forensik dijumpai pada kasus tenggelam atau kesetruk. Kemudian mati seluler atau molekuler adalah kematian sel-sel organ dan jaringan tubuh yang timbul beberapa saat setelah kematian somatis atau klinis. Daya tahan hidup masing-masing organ jaringan berbeda-beda. Hal ini sangat penting dalam transplantasi organ. Contohnya misalnya kornea bisa ditransplantasi 6 jam setelah kematian atau postmortem. Kemudian mati otak adalah kerusakan pada otak besar yang irreversible, kecuali batang otak dan cerebellum. Sedangkan mati batang otak atau MBO adalah kerusakan seluruh isi intrakranial yang irreversible. Orang dikatakan tidak dapat hidup lagi sehingga pada mati batang otak alat bantu bisa dilepas. Untuk mengetahui apakah seseorang sudah meninggal atau belum, kita bisa tahu dari perubahan yang terjadi pada tubuh mayat. Nah, hal ini sering disebut dengan tanda kematian. Tanda kematian ada dua, yaitu tanda kematian primer, yaitu perubahan yang terjadi sesaat setelah kematian. Ini disebut dengan tanda kematian primer atau tidak pasti. Sedangkan yang kedua yaitu tanda kematian sekunder atau pasti, perubahan yang terjadi beberapa waktu setelah kematian. Nah, tanda kematian primer ini ditandai dengan berhentinya sistem kardiovaskuler, berhentinya sistem respirasi atau pernapasan, berhentinya sistem saraf pusat. Sedangkan tanda kematian sekunder ditandai dengan adanya penurunan suhu atau albor mortis, lebam mayat atau livor mortis, kaku mayat atau rigor mortis, dan pembusukan atau dekomposisi. Terima kasih Sobat Kanal, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya.